Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita akan membahas materi tentang Islam sebagai way of life, jalan hidup. Ya. Ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang pengertian, tujuan dan fungsi Islam. Kedua, sumber ajaran Islam. Yang ketiga, ruang lingkup ajaran Islam. Yang keempat, karakteristik ajaran Islam. Baik, yang pertama tentang pengertian Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT. Islam berasal dari kata salam, ya, as-salmu, yang berarti damai atau kedamaian. Dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Tapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Salm di sini berarti perdamaian. Ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai atau senantiasa memperjuangkan perdamaian, bukan peperangan atau konflik dan kekacauan. Jadi Islam mengajarkan kedamaian. Ini dari istilah bahasanya aja, maknanya sudah berarti damai, membawa kedamaian. Yang kedua, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman tadi, yang berarti berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri pada aturan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya pada Allah SWT. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangannya. Dalam surat Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Apa yang ada di langit dan di bumi Islam, ya, aslama, berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi dalam ayat ini ada kata aslama yang berarti berserah diri. Jadi semua yang ada di langit, apa yang ada di langit dan di bumi itu tunduk, berserah diri kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Matahari terbit dari timur terus berputar, ya. Bulan mengelilingi bumi mengelilingi matahari, dan itu kan sudah mengikuti aturan Allah. Semuanya itu pasrah, tunduk, ya, pada aturan Allah. Tidak ada matahari mau terbit dari utara atau selatan seenaknya sendiri, nggak bisa. Semua ini sudah mengikuti aturan Allah, tunduk pada aturan Allah. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Aslama di sini, ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia
Ibrahim membaringkan anaknya atas pelis-pelisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi ini ketika Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih putranya. Sampai akhirnya disampaikan pada putranya, dan putranya Nabi Ismail ya bersiap untuk melaksanakan jika itu jika itu adalah perintah dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap melaksanakan ya, apa yang ada dalam mimpinya, itu mimpinya Nabi itu bukan mimpi bodong ya, mimpi dari Allah ya. Dan Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih ya, aslama, semuanya sudah pasrah, berserah diri ya. Maksudnya adalah sudah mengikuti apa yang Allah perintahkan, sudah tunduk pada apa yang Allah perintahkan, tidak bisa menolak. Saya nggak mau nyembelih putra saya sendiri, sayangan ya, anak kesayangan ya. Tapi kalau memang sudah perintah Allah, tunduk ya, tidak bisa menolak ya. Ya, ketika mereka berdua sudah tunduk, pasrah, berserah diri kepada Allah, nah, dan pada akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Ya, yang disembelih itu adalah domba ya, dan menjadi syariat ibadah kurban ya, menyembelih binatang kurban. Kemudian surat An-Nisa ayat 125. Faman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa takhadallahu Ibrahim khalil. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi kata aslama di sini berarti berserah diri kepada Allah. Siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan. Ya. Jadi aslama di sini bisa berarti berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah. Islam. Ya. Jadi mengikuti apa yang Allah perintahkan. Disuruh salat, salat. Disuruh tutup aurat, tutup aurat. Jadi kalau kita kalau kita gambarkan ya, ini sama juga ya, makna Islam berasal dari kata istaslama mustaslimun. Artinya penyerahan total ya. Berserah diri tapi menyerahkan sepenuhnya. Penyerahan total kepada Allah SWT. Jadi maknanya penguat makna dari makna yang kedua. Bal humul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Seorang muslim atau pemeluk agama Islam diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang dimiliki hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ibaratnya ketika orang dalam peperangan, ketika misalnya Ukraina ya, ada perang ya, mohon maaf, atau contoh lainnya lah, jangan sebut negara. Nah, ketika seorang berada di perangan, kemudian ditangkap oleh musuh, ya, kemudian musuh itu menyuruh untuk kita berjalan atau angkat tangan, kita angkat tangan. Kalau kita disuruh jalan, kita jalan. Kalau kita disuruh jongkok, jongkok. Soalnya karena musuh itu megang senjata, ya. Kalau nggak nurut nanti didor ya, dibunuh. Jadi udah nyerah secara total ya. Mau disuruh ngapain,
suruh jalan-jalan, suruh berdiri-berdiri, suruh jongkok-jongkok, suruh lari, suruh apa, nyerah. Itulah mungkin logikanya apa namanya ketika kita sudah Islam, masuk Islam itu kita menyerah sepenuhnya kepada Allah. Disuruh sholat, sholat, disuruh zakat, zakat, disuruh puasa, puasa, disuruh nutup aurat, nutup aurat. Itu semestinya, ya. Kalau orang Islam memahami makna yang sebenarnya, dia akan benar-benar uh, menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik mungkin. Karena makna Islam itu menyerahkan sepenuhnya kepada aturan Allah SWT. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa ketika seorang sudah masuk Islam, tidak boleh memilih-milih. Saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau sholat ya. Boleh nggak gitu ya? Ya nggak bisa ya. Ketika seorang masuk Islam, ya harus menjalankan syariat Islam. Ya, melaksanakan sholat, puasa, haji bagi yang mampu, zakat, dan sebagainya. Tidak bisa milah-milihnya. Orang meskipun kenyataannya masih banyak orang yang katanya Islam tapi nggak sholat, katanya Islam tapi nggak menutup aurat, katanya Islam tapi ada aturan-aturan Islam yang tidak dijalankan. Nah, kalau kita benar-benar ingin jadi orang Muslim sejati ya, masuk Islam secara total, keseluruhan. Artinya mengikuti aturan yang Allah berikan. Menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Kemudian makna Islam seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ila sabila. Islam itu adalah yang ada dalam rukun Islam, yaitu pertama kamu bersaksi, bersyahadat bahwasanya sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelima adalah ibadah haji bagi yang mampu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam tapi nggak sholat, ya ini rukun Islamnya kurang ya, tidak sempurna. Kalau Islam tapi nggak puasa, ya, kecuali kalau memang ada halangan tertentu. Orang Islam tapi nggak haji, ya, kecuali memang nggak mampu. Kalau kalaupun mampu, zaman sekarang ini ya harus menunggu sekian tahun ya untuk giliran berangkat haji. Kalau memang sudah mampu, sudah bayar, sudah daftar, ya ternyata sampai meninggal belum berangkat haji, padahal dia mampu, ya insya Allah tidak berdosa karena dia sudah berusaha daftar meskipun tidak berangkat. Memang aturannya seperti itu, tidak bisa semuanya berangkat ya karena alasan keamanan, alasan kesehatan dan sebagainya. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhai sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama, ya, itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau Islam itu ya
agama yang benar di sisi Allah itu ya hanya Islam. Selain Islam itu ya tidak diridhai Allah. Jadi jangan beranggapan semua agama sama. Seperti aliran pluralisme. Memang ada sisi-sisi ajaran yang sama. Mungkin semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama melarang pembunuhan, semua agama menyuruh pada keadilan misalnya. Ya memang banyak ajaran yang sama, tapi banyak juga ajaran yang tidak sama, terutama dalam uh, terkait akidah, iman, ritual ibadah, dan sebagainya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 85, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Dulu saya lihat ada YouTuber ya, blogger ya, dari negara Israel kalau nggak salah. Dia tadinya agamanya Islam. Mungkin dia dari aslinya Palestina kemudian diasuh orang Israel atau gimana. Dia bikin vlog, terus ya salah satunya terkait agama, terkait budaya seluruh dunia. Tapi pada akhir-akhir itu dia justru malah keluar dari Islam ya. Naudzubillah, murtadnya. Dia setelah membandingkan agama-agama yang lain, budaya-budaya negara lain, dia memilih keluar dari Islam. Naudzubillah. Padahal sudah jelas sekali hidayah Islam ya yang Allah berikan, ajarannya seperti apa sudah jelas ya. Maka ketika seorang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ya. Kalau dalam beritanya kalau nggak salah dia seperti menciptakan agama sendiri, jadi bukan agama Kristen atau Yahudi atau yang lain, dia seperti buat agama sendiri ya. Seperti yang dulu saya sampaikan bahwa kadang orang tidak punya agama tapi justru sebenarnya dia punya agama karena dia punya aturan sendiri. Maka kalau kita artikan agama itu secara simpelnya ada aturan. Kalau agama Islam berarti aturan yang ada dalam Islam. Ya. Maka sudah semestinya seseorang itu akan mengikuti aturan tertentu. Tidak ada orang yang bebas secara mutlak. Ya. Meskipun apa namanya dengan dalih hak asasi manusia dan sebagainya, pasti dia akan ada aturan-aturan yang dia jalankan juga. Ya. Atas hak asasi manusia, tapi dia juga bikin aturan sendiri. Itu juga apa namanya dia tidak bebas, padahal dia membuat aturan juga. Maka aturan yang jelas-jelas benar, aturan yang jelas-jelas apa namanya lurus, aturan yang benar-benar baik untuk kebaikan manusia, baik di dunia dan akhirat, ya aturan yang ada dalam Islam, syariat Islam. Maka beruntunglah kita, alhamdulillah, diberikan hidayah Islam, semoga bisa istiqamah sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian tujuan Islam ya, agar umat manusia memperoleh ridha Allah, bahagia dunia akhirat ya. Apa sih tujuan orang masuk Islam? Ya, orang Islam itu simple ya. Ingin bahagia dunia akhirat saja. Karena orang Islam ya menjalani hidup itu simple ya. Dunia itu hanya sementara,
nanti kita akan dibangkitkan di akhirat, ya, menjalani kehidupan yang kekal abadi. Jadi ketika di dunia mendapatkan masalah atau apa, ya simple. Kalau ada masalah, sabar. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, syukur. Itu aja. Jadi menjalankan kehidupan untuk meraih ridho Allah, beribadah, beramal soleh, menebarkan kebaikan, jadi bisa bahagia dunia akhirat. Bahagia itu tidak harus dengan banyak harta, jadi bahagia bisa bisa memberi, bahagia bisa berbuat baik pada orang lain dan menolong orang lain, bahagia macam-macam ya. Tidak harus bahagia dalam artian materi, punya banyak harta. Membimbing manusia ke jalan yang lurus ya. Islam itu mengarahkan penganutnya ya, umatnya untuk menjalani kehidupan ini dengan lurus. Tujuannya adalah lurus ya, supaya bisa istiqomah ya, lurus sampai akhir hayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika tidak ada aturan Islam, ya, seorang pasti akan terombang-ambing hidupnya kemana, nggak tahu arah, tujuan, ya. Ya, seperti halnya orang yang tidak punya agama. Ketika punya banyak uang, punya segalanya, dia seperti hampa, ya. Habis ini kemana? Habis ini nanti kalau saya udah mati, terus gimana? Saya sudah banyak-banyak uang, sia-sia yang menikmati orang lain misalnya, atau gimana? Atau dihadapkan masalah, ya, padahal dia punya segalanya, punya mobil mewah, rumah mewah, harta banyak, tapi dia nggak menemukan kebaikan, nggak menemukan ketenangan, sampai ada yang bunuh diri, seperti di Jepang ada fasilitas bunuh diri, naudzubillah ya, untuk orang-orang yang stres, ya, naudzubillah. Ya, karena mereka nggak punya apa namanya tujuan hidup, tidak ada arah tujuan. Tapi kalau orang Islam jelas arah tujuannya kemana. Nanti setelah meninggal ada alam barzah, kemudian alam akhirat, insya Allah masuk surga, jelas. Menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika ada seorang yang merasa hidupnya susah di dunia, akan dihibur dengan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, hadis, barang siapa yang sabar menjalani kehidupan, maka Allah berikan pahala yang besar, Allah berikan ganti, Allah berikan jalan keluar. Jadi sudah ada apa namanya solusinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, akan dimudahkan urusannya. Ya. Kemudian menyelamatkan manusia dari penderitaan di akhirat. Penderitaan akhirat itu apa? Siksa neraka. Jadi ketika orang Islam tahu ya, bahwasanya uh, kalau berbuat jahat ya, ataupun berbuat maksiat maka akan mendapatkan siksa di akhirat ya, siksa di neraka. Ya. Maka dia akan berusaha untuk menjauhi dosa, menjauhi maksiat meskipun apa namanya tidak mudah seperti itu ya. Pasti seorang pasti punya dosa, tapi Allah sudah memberikan eh, jaminan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah memberikan apa namanya sarana-sarana apa yang bisa supaya seorang itu bersih dari dosa-dosa. Seperti sholat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa, puasa Ramadan membersihkan dosa, kemudian amalan-amalan yang lainnya. Kemudian selain itu ada tujuan syariat Islam. Ya. Kalau kita bertanya atau ada orang yang bertanya, kenapa Islam melarang zina? Kenapa Islam melarang minum-minuman? Kenapa Islam
melarang mencuri dan sebagainya. Saya kira semua agama juga melarang kejahatan seperti itu, ya, perbuatan kemungkaran seperti itu. Tapi dalam Islam dijelaskan secara uh, detail bahwa apa yang Allah syariatkan itu mempunyai tujuan yang mana kembalinya juga kepada manusia. Ketika seorang dilarang membunuh, ya, kenapa dilarang membunuh? Ya, itu untuk menjaga keselamatan masing-masing diri seorang. Coba kalau membunuh itu dihalalkan, semua orang akan terancam jiwanya. Kenapa Allah melarang minum-minuman, ya, atau narkoba? Karena untuk melindungi akal, ya. Allah sudah memberikan karunia kepada manusia berupa akal. Membedakan manusia dengan hewan itu kan akal, ya. Manusia bisa berpikir, berkembang, membuat peradaban. Yang tadinya nggak ada mobil, yang tadinya nggak ada HP. Dengan akal pikiran berkembang, ya. Kalau hewan dari dulu terbang pakai sayap, nggak pernah apa namanya pakai remote atau apa. Tidak ada hewan yang berperadaban istilahnya. Manusia bisa membuat peradaban dengan akal. Nah, ini akal ini harus dijaga, jangan malah dirusak dengan minum-minuman, dengan narkoba, ya. Menjaga kehormatan, ya. Maka Allah melarang perzinahan, ya. Bayangkan kalau zina itu dihalalkan. Pasti anak ketika lahir itu, "Ma, bapak saya mana?" Nggak tahu. Dulu ibu punya banyak pacar, jadi kamu bapaknya nggak tahu yang mana ini. Nah, ini akan jadi rusak, ya, nasabnya, keturunannya. Bahkan di acara televisi di Barat, di Amerika atau di mana, ya, itu ada apa ya, acara apa namanya, penentuan apa atau apa namanya, tes DNA, ya, apakah ini benar anaknya atau tidak. Itu benar-benar seperti apa ya, eh, momen yang bisa sangat membahagiakan atau momen yang sangat mengecewakan. Kalau ternyata itu bukan anaknya, ya, dia akan merasa sedih, kecewa. Kalau dia itu ternyata bukan anaknya, dia akan. Jadi sampai dibuat acara gitu. Kalau dalam Islam jelas halal dari pernikahan sehingga keturunannya jelas ini anaknya siapa. Melihara harta, ya, dilarang mencuri, dilarang merampok, ya. Kalau dihalalkan mencuri, dihalalkan merampok, ya, orang-orang yang punya harta akan terancam, ya. Fungsi agama Islam sebagai pembimbing dalam hidup, membentuk suatu kepribadian yang harmonis agar segala unsur pokok kehidupan terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa agar mampu menghadapi masalah dengan tenang. Jadi kalau ada masalah itu menghadapinya dengan tenang, sabar, ya. Beda kalau ada orang yang nggak punya agama atau dia agamanya lain dan dia tidak apa namanya tidak bisa mengontrol emosinya. Ya meskipun orang Islam juga kadang seperti itu, ya, tidak tidak mengamalkan ajaran Islam. Islam itu mengajarkan untuk sabar, la taghdab, ya, jangan mudah marah, ya, Nabi mengajarkan seperti itu. Penolong dalam kesukaran, karena orang yang tidak beragama cenderung mengatasi masalah hidup dengan pesimis, berbeda dengan orang yang beragama menghadapi dengan optimis, percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan. Jadi ketika seorang diuji masalah, ya, kalau dalam Islam itu apa namanya sudah jelas
sudah tahu bahwa Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuannya. Nah, kemudian inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian apa namanya, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan jalan keluar, akan dimudahkan urusannya. Ya. Penentram batin, orang beriman tidak akan merasa gelisah karena dia tahu jika semua hal yang dia miliki merupakan titipan Allah. Berbeda dengan yang tidak beriman yang selalu merasa gelisah akan apa yang dimiliki. Misalnya seorang mungkin kehilangan anaknya meninggal. Orang yang paham tentang Islam, dia tahu bahwasanya anak itu adalah titipan Allah. Jadi kalau Allah ambil, ya udah, orang tua harus sabar menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kehilangan harta, rumahnya kebakaran atau apa, dirampok ya. Sudah, harta itu titipan Allah. Kalau memang itu bukan apa namanya miliknya atau diambil oleh Allah, ya udah. Yang penting seorang itu tidak menggunakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia atau apa namanya buat untuk foya-foya gitu ya. Kemudian pengendali moral dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, tapi tidak diperintah untuk minta dihormati. Selain itu banyak pelajaran moral lain seperti berpakaian, berperilaku, bertutur kata dan sebagainya. Jadi kalau dalam Islam itu al-muslimun mal salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu ya seorang muslim itu ya bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Ya. Jadi benar-benar diajarkan tentang akhlak, moral, ya, bagaimana berkata yang baik, bagaimana perilaku yang baik, bagaimana dengan tetangga dengan baik, bagaimana dengan teman-teman baik, dengan keluarga baik. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa disebutkan lisan dan tangannya? Kok nggak kakinya, kepala atau apa? Nah, lisan ini yang paling banyak uh, apa namanya digunakan ya istilahnya ya, yang mudah seorang menggunakannya, bahkan apa namanya tidak menyentuh kepada orang, tapi dirasakan, bisa menusuk dalam. Ketika seorang berkata kotor, berkata sesuatu yang menyakitkan, menghina, mencaci maki itu tanpa menggunakan senjata ya, sudah masuk ke dalam hati orang yang disakiti. Sakitnya itu di. Kemudian tangan ya. Ya selain orang itu bisa merasakan sakit dari omongan, cacian, hinaan, itu dari tangan. Entah itu dipukul, tonjok atau di apa ya. Meskipun selain lisan dan tangan juga kadang bisa juga dengan kaki ditendang atau di apa gitu ya. Tapi itu dua hal ini yang paling mungkin banyak ya istilahnya digunakan oleh seorang untuk menyakiti orang lain. Maka seorang muslim sejatinya bisa menjaga dua hal ini supaya tidak menyakiti orang lain. Kemudian ruang lingkup ajaran Islam itu terdiri dari tiga hal. Akidah, syariah, akhlak. Kalau muamalah itu masuk dalam lingkup syariah. Kalau akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Ya. Kalau akidah Islam berarti ya keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh seorang Muslim kebenarannya. Ya. Seperti iman kepada Allah, ya yang ada dalam rukun iman.
Istilah ini diidentik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal gaib yang dikenal dengan istilah rukun iman. Di samping itu juga menyangkut dengan masalah eskatologi, masalah akhirat, dan kehidupan setelah berbangkit kelak. Jadi kita percaya adanya surga, neraka, adanya padang mahsyar, hari kebangkitan, hari balasan. Padahal itu adalah sesuatu yang gaib, yang nggak kelihatan, ya. Maka itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka orang yang percaya, beriman kepada hal yang gaib. Ini gaib itu ya bukan hanya makhluk gaib yang nggak kelihatan, tapi juga perkara-perkara yang gaib. Surga, neraka, hari akhir, hari pembalasan. Kemudian, nah ini seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika itu ada malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, ya, datang pakai pakaian putih, tidak kelihatan dari mana asalnya, tidak ada yang kenal, kemudian menemui Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahu aku tentang Islam. Islam itu ya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji jika engkau mampu. Ya. Kemudian malaikat Jibril itu yang menjelma manusia mengatakan, "Sodakta, ya, kamu benar." Sahabatnya bingung, ya. Ini orang ada tanya tapi ketika dijawab dia bilang kamu benar. Seolah-olah seolah-olah udah tahu duluan atau gimana, ya. Kemudian bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahu aku tentang iman. Iman itu adalah antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa minal qadari wa khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu percaya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadar, ya. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga tentang ihsan, ya. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, ya. Jika engkau tidak melihatnya, semuanya Allah melihat. Kemudian yang kedua, ruang lingkup Islam itu syariah. Syariah itu secara bahasa, ya, eh, hukum, ya, atau aturan, sistem hukum yang didasari Al-Quran, sunnah atau ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Ya, kalau sudah masuk Islam, ya harus mengikuti aturan Islam. Ya, suruh sholat, zakat, puasa. Menjalankan syariat Islam berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya bersifat ritual seperti sholat, zakat, puasa, tapi juga termasuk seluruh aktivitas kehidupan, ya, yang dilandasi keimanan kepada Allah, itu yang dimaksud dengan muamalah, ya. Kemudian akhlak secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata khulqun atau khulqun. Kalau khulqun berarti yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Nah, khulqun artinya perbuatan-perbuatan lahir. Kalau kita perhatikan di sini bahwa akidah itu sebagai landasan, ya, sebagai akarnya,
kuat nih. Nah, ketika Nabi berdakwah di Mekah itu Nabi menanamkan akidah dulu, landasannya, fondasinya supaya kuat dulu. Barulah ketika di Madinah Nabi menyampaikan banyak tentang syariat, tentang ibadah. Syariat sebagai aturan, akhlak merupakan aplikasi. Atau akhlak kalau digambarkan di sini sebagai buahnya, ya buah dari ibadah, ya akhlak yang baik. Nah, ketika inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Semestinya kalau orang yang rajin salat ya akhlaknya baik ya. Beda dengan orang yang nggak pernah salat, mungkin dia sukanya marah-marah, ya, sukanya berbuat jahat sama orang lain. Kemudian sumber ajaran Islam. Kalau sumber ajaran Islam itu sebenarnya cuma ada dua ya, Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang ijtihad ini hanya apa namanya jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ulama berijtihad. Ya. Al-Quran maksudnya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar. Ya. Al-Quran sudah terjamin keasliannya dan akan dijaga oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya. Ya. Menjaga keasliannya, bisa menjaga dalam dada-dada orang beriman. Banyak orang yang hafal Quran. Ya. Beda dengan agama lain ya, mungkin tidak ada satupun yang hafal dengan kitab suci mereka. Ya. Beda dengan orang Islam, banyak orang yang hafal dengan kitab sucinya Al-Quran. Minimal ya hafal Al-Fatihah atau juz 30 ya. Kemudian as-sunnah maksudnya adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan ya. Atau istilah lainnya hadis ya, hadis Nabi ya. Karena yang direwatkan sampai kepada kita ya hadis itu. Apa yang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu bisa kita ketahui dari hadis-hadisnya. Adapun kalau dalam pengertian ulama fikih, sunnah itu ya hukum ya seperti ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram ya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Kemudian kalau tidak diketemukan dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka ulama berijtihad, ya, menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk membuat kesimpulan hukum, ya, mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama. Misalnya, apa hukumnya rokok? Ya, di Al-Quran nggak ada kata rokoknya. Di hadis Nabi belum ada pembahasan tentang rokok. Maka ulama berijtihad. Rokok itu dari segi medis katanya membahayakan. Nah, meskipun orang yang suka ngerokok ya alasannya, oh kakek saya ngerokok ya dari kecil sampai tua masih hidup ya. Ya itu beda pandangannya. Jadi itu contohnya ijtihad ya, yang tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, ulama berijtihad. Ini hukumnya rokok ini apa? Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat mubah. Ya, ya masing-masing punya dasarnya, alasan. Seperti hukum narkoba. Narkoba di Al-Quran nggak ada. Di Sunnah juga nggak ada. Tapi ulama menyimpulkan narkoba itu mirip seperti khomer ya, memabukkan, menghilangkan akal. Maka ulama menyimpulkan narkoba haram, merusak akal.
Sebenarnya banyak macam ijtihad, ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, sadu dzari'ah, qaul as-sahabi, sar'u man qablana, ya. Insyaallah, insyaallah dijelaskan pada kesempatan yang lain. Karakteristik agama Islam, ajaran agama Islam. Yang pertama, Rabbaniyah, Syumuliyah, Insaniyah, Sahabat dan Tatawur, Tawazun, Waqiyah, Hijabiyah. Yang pertama, Rabbaniyah, dari kata Rob, Tuhan. Ya. Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan, ya. Dari Allah SWT, bukan buatan manusia. Beda dengan agama Buddha, agama Konghucu, agama apa ya, itu buatan manusia. Kalau Islam ini agama agama bersumber dari Tuhan, bersumber dari wahyu, ya. Kemudian Allah menurunkan utusan, ya, yang membawa ajaran Islam, yaitu para nabi dan rasul. Yang kedua, syumuliyah, dari kata syamil, mencakup seluruh dimensi, ya, universal. Jadi mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dari urusan sosial, ekonomi, politik, hukum, semuanya diatur dalam Islam. Jadi Islam itu mencakup seluruh. Insaniyah, dari kata insan, manusia. Karena ajaran Islam ini mendudukan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan. Jadi manusia sebagai pelaku yang diberi tanggung jawab, wewenang untuk mengimplementasikan kehendak Allah di muka bumi. Jadi menjadi khalifah. Jadi manusia disuruh sholat, disuruh puasa, zakat. Kalau hewan, tumbuhan itu ya udah berjalan seperti kehendak Allah, ya, tidak diberikan tanggung jawab, ya, amanah seperti manusia. Sabat dan tatawur. Sabat itu artinya tetap, ya, dari dulu ajaran Islam hanya menyembah Allah. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua ajarannya sama, hanya menyembah Allah, tidak berubah-ubah. Dari hanya saja berubah syariatnya. Misalnya syariatnya Nabi terdahulu puasa, tapi puasanya mungkin nggak sebulan, berapa hari. Kalau syariatnya Nabi Muhammad, puasanya puasa Ramadan sebulan. Nah, di samping itu ada puasa sunnah. Jadi tidak ada ajaran umat terdahulu, syar'u man qablana. Kemudian tawazun, ya, seimbang, ya, tidak jomplang, ya, seimbang antara urusan dunia, akhirat, kemudian apa namanya, tidak terlalu condong kepada materi atau spiritualisme. Jadi tidak sholat terus, puasa terus, nggak pernah kerja, ya salah, ya. Atau orang yang kerja terus nyari duit terus nggak pernah sholat, ya salah. Itu harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat, ya. Bahkan mungkin harus lebih diutamakan akhiratnya, tidak melupakan urusan dunia. Waqiyah artinya ajaran Islam itu sesuai dengan realita-realita, ya. Ajarannya didesain sedemikian rupa yang memungkinkan diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Jadi ajaran Islam itu tidak ada yang aneh-aneh, ya. Misalnya apa yang aneh-aneh? Misalnya seperti ajarannya orang Syiah, ya. Orang Syiah itu merayakan kematian dengan mencambuk tubuhnya sendiri sampai berdarah-darah. Semakin banyak darah yang keluar, katanya semakin banyak pahalanya. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Atau apa namanya, pembunuh diri. Pembunuh diri itu tidak
bukan ajaran Islam ya. Tidak ada orang apa namanya eh, kalau ditanya secara ini, gak ada orang yang mau mati gitu ya, mati dengan konyol gitu ya. Ya, tapi ada orang yang terbawa ke situ karena tidak belajar Islam dengan benar atau salah guru atau gimana. Dan ijabiyah, ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme. Keimanan bukanlah sesuatu yang beku dan kering yang tidak sanggup menggerakkan manusia. Keimanan adalah sumber tenaga jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam kehidupan real. Baik, terima kasih. Nah, demikian pembahasan tentang Islam sebagai way of life. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.